Mulai ya, untuk pertemuan kita di malam ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya malam ini, yang sudah menyempatkan, kemudian yang rela-relaan nahan ngantuk, terus banyak tugas. Sempat ada yang bilang ke saya, Kak, saya banyak tugas, tapi nggak apa-apa, saya masuk aja. Terus ada yang mau UAS juga. Ini di sini yang mahasiswa udah pada selesai UAS belum? Udah naik semester? Udah, Kak. Udah KRS-an? Udah kontrak mata kuliah lagi belum di semester berikutnya? Belum, baru keluar IPK-nya. Baru keluar IPK. Coba saya tanya nilai akuntansinya dapat apa kemarin? Alhamdulillah, C, Kak. C, kenapa bisa? Susah, Kak. Dosennya juga nyebelin. Waduh, aduh, itu bukan salah dosen. Tapi salah dosen enggak deh. Tapi rata-rata di kelasnya dapat apa, Sima? Paling gede, C+. Oh berarti itu memang dosennya ya. Nggak ada sama sekali yang B gitu minimal atau A minimal satu orang aja nggak ada? Katanya dari kating-kating juga, dari dosennya tuh emang nggak pernah ngasih A, Kak. Oh alah, itu mah harus dipertanyakan tentang apa ya? Karena keberhasilan dosen mengajar juga itu patut dipertanyakan. Kalau satu kelas cuma dapat C semua, aduh repot gitu. Nah, baik untuk yang mau UAS semangat ya karena ini ada yang semester 1 berarti UAS pertama, kemudian ada yang semester 2 UAS kedua dan berikutnya jangan sampai nilai ada yang di bawah C, minimal dapat C untuk mata kuliah apapun. Karena C itu sangat mempengaruhi IPK akhir nantinya. Ya, ini jadi bahas nilai. Saya C dari awal semester sampai sekarang dapat 1 karena memang sama seperti itu kasusnya. Nggak pernah ada yang B. Satu kelas dapat C. Nggak tahu kenapa itu. Nah, IPK rata-rata IP saya rata-rata itu 3,8. 38, 39, 38, 39. Tapi pas akhir jadi 37 gara-gara dapet C1 itu. Jadi agak agak kurang enak dipandang gitu ya. Nah, apalagi yang mahasiswa eh, di semester awal udah dapet C, semester berikutnya diusahakan untuk tidak dapet C di mata kuliah apapun. Jadi usahakan yang terbaik lah, do the best ya. Oke, balik lagi ke topik akuntansi nih. Di pertemuan pertama kita akan review lagi materi yang kemarin. Kita kan udah sampai jurnal umum ya, betul nggak? Udah sampai jurnal umumnya udah praktek belum? Kita tuh, udah praktek belum kita? Udah? Udah ya, ditunjuk satu-satu udah? Udah. Oke. Terus, materi selanjutnya kita tuh buku besar ya? Kalau udah praktek berarti buku besar. Tapi sebelum kita ke buku besar, saya mau tes dulu untuk saldo normal akun, siklus akuntansi, dan nanti analisis transaksinya, nah itu langsung praktek aja. Coba, saya minta semua on cam. Karena itu jadi penilaian juga, ya. Ini kita bukan kuliah, tapi sama sih kelasnya. Oke, silakan on cam ya. Yuk on cam dulu. Halo. Ini yang nggak on cam? Lagi di luar. On cam ya. Kenapa on cam itu diwajibkan? Karena salah satunya untuk melihat seberapa fokus teman-teman menyimak materi. Ya, sayang waktu kalau misalkan disia-siakan. Oke. Terima kasih yang sudah on cam, yang off cam. Oke. Kita ulas lagi. Coba kita mulai dari siklus akuntansi. Siapa yang masih ingat siklus akuntansi, Cung?
tata cara pembuatan laporan keuangan dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Siapa? Fatimah? Tolong sebutkan siklus akuntansi. Masih ada catatannya? Fatimah kan, Kak? Iya, Fatimah. Siapa lagi dong? Siklus akuntansi pertama transaksi, Analisis transaksi, betul. jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, neraca saldo setelah pembalik. Oke, bagus. Laporan keuangan ada berapa? Laporan keuangannya ada berapa? Siapa yang tahu laporan keuangan ada berapa? 3. 3 yang kita pelajari apa aja? Freeze. Oke, laporan keuangan itu ada 5. Laporan keuangan sektor privat itu ada 5. 1, laporan laba rugi. 2, laporan perubahan ekuitas. 3, neraca. 4, laporan arus kas. Dan 5, catatan atas laporan keuangan. Dan yang kita pelajari itu ada 3. Laba rugi, untuk perubahan ekuitas, dan neraca. Dari siklus akuntansi yang sudah dipaparkan tadi oleh Fatimah, kita sudah melewati 2 tahapan. Pembelajaran mengenai analisis transaksi dan kemudian pembelajaran mengenai jurnal umum. Kemarin sudah ditunjuk satu orang dan sudah bisa. Udah hebat. Nah, lalu dalam pembuatan jurnal umum itu nggak boleh dilupakan apanya? Dari segi klasifikasi akun, itu nggak boleh lupa. Kemudian, untuk dari segi apanya? Dari segi saldo normal atau aturan debit kredit. Itu yang nggak boleh lupa lagi, ya. Jadi siklus akuntansi itu ibaratnya adalah Google Maps-nya buat kita bisa nyampe ke laporan keuangan. Kemudian untuk tata cara atau kita mengetahui aturan debit kreditnya itu adalah salah satu unsur yang harus kita ingat selamanya. Mau kita belajar bikin laporan keuangan, mau kita belajar baca laporan keuangan ataupun analisis laporan keuangan, ya, itu harus paham saldo normal akun. Oke. Nah, selanjutnya jadwal kita itu adalah belajar mengenai buku besar berarti karena sudah mempelajari jurnal umum dan berikut dengan prakteknya. Karena yang paling yang paling penting itu adalah prakteknya. Kemarin kita sudah praktek dan alhamdulillah sudah bisa. Dan malam ini kita akan langsung belajar aja ya. Mau langsung belajar atau minggu depan aja belajarnya? Tentang buku besar? Ayo, mau langsung? Coba suaranya dibuka mic-nya. Langsung, Kak. Langsung. Oke, bagus. Karena udah kangen kali ya belajar akuntansi. Oke, kita mulai. Buku besar. Kok dulu filenya? Oke. Buku besar itu adalah
tahapan yang kedua atau bisa dibilang ketiga kalau analisis transaksinya dihitung. Meskipun analisis transaksi itu adanya pada saat pembuatan jurnal umum. Buku besar itu apa sih gitu kan? Coba saya minta tolong siapa ya? Chef nih untuk membacakan pengertian buku besar. Buku besar merupakan pengakumulasian dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum setiap saldo sesuai masing-masing akun. Oke, Di bawah bagus. juga, Kak? Atau enggak? Sama paragraf kedua. Buku besar juga akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan selama periode akuntansi. Oke, terima kasih ya. Jadi, buku besar itu adalah akumulasi dari setiap transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Kemudian, akumulasi tersebut itu diklasifikasikan berdasarkan transaksi atau berdasarkan akunnya masing-masing. Jadi ketika ada transaksi kas di dalam 1 bulan ada berapa kali, itu dijumlahkan dan dikurangi berdasarkan transaksi yang terjadi. Jadi ada mutasi debit dan mutasi kredit. Apakah yang didebit selalu bertambah? Tidak jawabannya. Yang didebit tidak selalu bertambah dan yang dikredit pun tidak selalu berkurang. Hal yang harus kita ingat adalah aturan debit kredit yang awal tadi. Nah, selanjutnya buku besar itu memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan, ya. Perubahan apa? Perubahan saldo tentunya. Ketika pada saat tanggal 1 saldo kas ada 100 juta, kemudian kita menghitung atau akan menyajikan laporan keuangan per akhir bulan, kas yang tersedia pasti sudah berbeda. Karena apa? Karena adanya transaksi, ya, baik itu penambahan atau pengurangan kas. Begitupun dengan akun-akun lainnya yang berupa nominal. Meskipun aset mobil, misalkan ya, mobil A, merek A, kemudian bentuknya seperti ini, ada wujudnya. Tapi dalam laporan keuangan itu tidak ditulis 1 buah, 2 buah mobil, tidak. Tapi ditulis berdasarkan nominal uang, gitu ya. Kemudian, selain itu, dalam buku besar juga kita akan mencari saldo akhirnya dari setiap masing-masing akun. Kenapa dicari saldo akhir dari setiap masing-masing akun? Karena buku besar itu nantinya akan digunakan untuk proses apa? Proses penyajian neraca saldo. Jadi setiap tahapan itu saling berkaitan. Saya tampilkan dulu contoh buku besar biar bisa ada pandangan ya. Contoh buku besar itu seperti ini. Setiap akun mempunyai tabel masing-masing. Di sini ada tabel kas, ada tabel piutang, ada tabel sewa, dibayar di muka, dan lainnya. Setiap akun punya jumlah transaksi yang berbeda-beda. Kenapa buku besar diperlukan? Karena kalau kita menjumlahkan di sini, untuk apa? Untuk nominal yang berkaitan dengan akun tersendiri, dengan akun yang sedang kita kerjakan, itu rumit. Jadi nggak efektif. Kalau kita jumlahkan di sini, misalkan kita mau menjumlahkan kas, kasnya 116.800.000, kemudian ada di kredit, kemudian dikurangi, terus ada kredit lagi, dikurangi lagi. Nah, itu nggak bisa. Makanya terciptalah sebuah tahapan yang namanya buku besar. Buku besar itu seperti ini, secara manual. Kalau misalkan di sistem gimana? Apakah kita perlu menyusun buku besar ini? Tergantung sistemnya bagaimana. Apabila dalam sistem tersebut tidak otomatis, langsung tersajinya sebuah laporan keuangan, berarti kita tetap harus bisa bikin buku besarnya,
itu. Biasanya ada yang sudah otomatis kita tinggal klik akunnya, kemudian kita tinggal input nominalnya, itu biasanya ada yang seperti itu. Nah, kemudian setiap tabel itu kan hanya diisi oleh satu akun yang berkaitan saja. Artinya, tidak boleh ada nominal lain yang masuk. Misalkan, di dalam tabel kas, kita memasukkan transaksi utang. Itu nggak boleh. Maksudnya gimana? Ketika kita memposting kas, ya sudah, nominal yang berkaitan dengan kas saja. Kita tandai misalkan ini 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Udah, kita cukup memindahkan saldo-saldo yang berkaitan dengan akun kas saja. Sehingga nanti di ref ini kita tandai yang sudah diposting yang mana, boleh dengan tanda checklist, boleh dengan kita bubuhkan nomor akun misalkan, boleh kita tandai dengan warna kalau di Excel, boleh. Yang terpenting setiap transaksi atau setiap nominal yang sudah diposting ke buku besar harus ada tandanya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita pada saat memposting akun lain dan nominal lainnya, gitu. Agar tidak terjadi double entry. Yang sudah diposting, diposting lagi, gitu. Otomatis kan nominalnya bakalan berbeda nanti dengan yang seharusnya, gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita mengenal contoh buku besar ini contoh ya, tata cara pembuatannya belum dipaparkan. Nanti kita akan belajar tentang tata cara postingnya, kemudian ini nominal-nominal ini dari mana asalnya, yang jelas dari jurnal umum. Kalau asalnya, yang pertama. Adapun kalau buku besar nanti dipakainya buat ngisi apa aja. Selain dari jurnal umum, buku besar itu nanti sumber nominalnya ada dari AJP. Kemudian ada dari jurnal penyesuaian. AJP itu jurnal penyesuaian ya maksudnya. Kemudian setelah jurnal penyesuaian, nanti ada dari jurnal penutup dan berikut dengan jurnal pembalik kalau ada. Kemudian untuk buku besar ini tadi harus dikasih tanda. Dari manakah data ini kita dapatkan? Harus dikasih tanda di referensi. Jadi fungsi ref itu tidak secara baku harus diisi nomor akun. Tidak. Ada yang bertanya ke saya, mahasiswa. Kak, untuk ref itu apakah wajib banget ya nomor akun isinya? Boleh diisi apa saja sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi di jurnal umum, di sini boleh warna, boleh juga nomor akun ya untuk menandai. Intinya harus tahu tujuan dulu. Tujuan ref di sini adalah nanti untuk menandai mana yang sudah diposting ke buku besar atau belum. Kalau di buku besar fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui dari manakah nominal-nominal ini kita dapatkan. Gitu. Sampai situ dulu, ada pertanyaan? Coba bersuara, ada pertanyaan atau tidak? Belum. Belum, baik. Kita lanjut lagi. Setelah kita mengetahui contoh atau bentuk buku besar, kita pelajari lagi teorinya. Nah, adapun bentuk tabelnya buku besar itu tidak hanya satu, melainkan ada 4 bentuk tabel. Jadi, ada kejadian juga nih, kejadian lucu. Di kelas saya, di kelas saya juga. Mahasiswa A sama mahasiswa B. Kak, saya buku besarnya yang ini. Kalau yang satu lagi, buku besarnya yang stafel saldo rangkap, karena yang umum dipakai itu yang ini. Kalau yang bentuk T, ini umum juga digunakan, cuman yang sifatnya lebih efektif ke angka gitu, tapi nggak ada keterangan-keterangan. Nah, itu debat. Ini bukan buku besar, Kak, tapi ini namanya akun T. Iya, akun T itu adalah buku besar sama gitu. Cuman terkadang istilah-istilah akuntansi itu beda gitu. Antara orang A sama orang B nyebut satu istilah akuntansi padahal maknanya sama-sama aja. Jadi akun T atau buku besar yang bentuk T ini sama dengan bentuk buku besar yang lainnya.
Seperti itu. Baik. Untuk bentuknya, yang pertama saya kenalkan dulu adalah bentuk T. Yang mana bentuk T ini ya sifatnya mempermudah atau mengefektifkan waktu. Jadi kita nggak perlu nyatet keterangan. Jadi nanti ini isinya itu hanya nominal-nominal saja. Dan kemudian nanti kita akan mengetahui saldonya itu setelah kita memposting seluruh debit yang ada di debit dan yang ada di kredit. Gitu. Baru nanti diselisihkan kalau di sini metodenya. Kemudian ada bentuk skontro. Kalau skontro itu ada double tanggal, double keterangan, double ref, sama untuk kolom debit kreditnya itu pasti masing-masing. Jadi yang double itu adalah tanggal, keterangan, ref. Di sini di sebelah kreditnya juga ada tanggal, keterangan, ref. Kalau untuk cara ngisinya sama, hampir sama dengan bentuk T. Jadi nanti untuk saldonya itu akan diketahui ketika sudah ada transaksi akhir yang kita input, baru diselisihkan. Kemudian stafel saldo tunggal. Kalau stafel saldo tunggal di sini untuk debit kreditnya, mutasi debit kreditnya, dan berikut dengan saldonya, itu harus kita ketahui apanya dulu? Saldo normalnya. Misalkan kita sedang memposting kas, berarti saldo normalnya di debit. Artinya berarti saldonya itu harus disimpan di debit, tergantung dengan saldo normalnya. Kalau ini yang stafel saldo tunggal sama-sama stafel saldo rangkap, cuman bedanya di saldo aja. Kalau di saldo ada kolom debit dan kreditnya, tapi kalau di stafel saldo tunggal, ini saldo rangkap, ini saldo tunggal maksud saya, untuk saldonya itu tidak ada keterangan debit kredit, hanya debit atau kredit. Artinya di sini adalah harus dipilih salah satu dan kita harus tahu saldo akhir saldonya itu ada di debit atau kredit. Kalau di sini udah ada debit dan kredit. Jadi ini lebih memudahkan dan lebih efektif. Hanya saja di sini minusnya itu apa? Ya penghamburan kolom lah ya. Jadi terlalu banyak kolom, tapi dikatakan efektif karena apa? Karena ada kolom keterangan ini bisa digunakan untuk menyajikan nominal yang kita posting itu sumbernya dari mana dan atas transaksi apa. Gitu. Berikutnya, fungsi buku besar. Coba saya minta tolong dibacakan oleh Nadia Putri Ananta. Iya, Kak. Fungsi buku besar, 1, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang keempat, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Oke, terima kasih Nadia. Kita akan bahas dulu untuk fungsi. Setiap tahapan tentunya punya fungsi masing-masing ya, dan punya tujuan masing-masing. Kalau tahapan fungsi dan tujuannya sama, itu berarti ya udah sih di split aja tahapannya. Karena tahapan tersebut dibedakan, artinya punya fungsi dan tujuannya masing-masing. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Nah, fungsi yang pertama itu adalah menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa? Karena keterangan-keterangan yang rincinya itu ada di buku besar. Kenapa dikatakan buku besar? Karena sumber informasi rinci dari setiap transaksi yang terjadi di suatu perusahaan yang menggunakan metode manual untuk menyajikan laporan keuangannya, itu ada di buku besar. Jadi ketika di suatu laporan keuangan tercipta satu angka ya, satu susunan nominal, misalkan dikas 100 juta sekian total akhirnya. Nah, nanti apabila ada pihak yang bertanya, kenapa ini kas segini? Kan tanda tanya tuh. Pasti kita lihat historinya. Di mana? Di jurnal umum, di buku besar. Jadi kita bisa urut gitu. Nah, terutama di buku besar nih, apakah sudah benar tata cara postingnya atau belum? Gitu. Kalau di buku besar,
postingnya belum benar, nanti itu akan nggak balance di neraca saldo. Bisa aja balance, cuman yang namanya laporan keuangan, kalau kita mau bikin laporan keuangan yang kredibilitasnya tinggi, artinya benar, susunannya benar, nominalnya juga benar. Itu harus benar juga tata cara postingnya atau tata cara penyusunannya. Berikutnya, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal, digolongkan. Jadi ibaratnya di jurnal umum itu adalah Indonesia ya, jurnal umum itu. Kemudian buku besar itu adalah provinsinya. Jadi seluruh transaksinya itu digolongkan lagi berdasarkan provinsinya masing-masing. Atau bisa dikatakan ya harus pulanglah mereka itu ke rumahnya masing-masing. Orang kas berarti transaksi kas harus pulang ke tabel kas. Transaksi mengenai sewa berarti harus pulang ke tabel sewa. Begitupun dengan akun-akun lainnya sampai ke beban. Dan tata cara penyusunannya pun harus sistematis. Artinya dari mulai kas, kemudian sampai ke beban, ya itu harus rinci. Makanya di awal itu akan ditentukan yang namanya akun list atau daftar akun. Setiap perusahaan pasti mempunyai daftar akun yang berbeda-beda. Kemudian dengan nama-nama akunnya. Karena nama akun dan nomor akun itu boleh beda, asalkan tidak keluar dari koridor akuntansi, yang mana dari harta sampai ke beban, itu nggak boleh ketuker digit awalnya aja. Kalau digit kedua dan berikutnya itu nggak boleh saja. Gitu. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang keempat, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Jadi nanti setelah jurnal umum kan nanti tercipta debit credit balance atau ibaratnya mah seimbang ya. Di debit total akhirnya 1 juta, di kredit total akhirnya 1 juta misalnya. Maka kita harus bedah lagi. Itu dari mana 1 juta itu kan? Otomatis. Nah, kita harus susun buku besar. Untuk apa? Untuk meringkas 1 juta yang ada di jurnal umum itu kalau kita bedah lagi, itu jadi terbagi berapa masing-masing saldonya. Ya kan? Nah, setelah itu nanti saldo akhirnya dari buku besar akan disusun ke neraca saldo. Yang dikatakan neraca saldo karena isinya adalah saldo-saldo akhir dari buku besar. Itu khusus untuk neraca saldo awal atau sering disebut dengan neraca saldo percobaan atau trial balance gitu. Jadi istilahnya tuh ada beberapa. Cuman maknanya masih itu juga. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Coba, siapa yang udah bikin laporan keuangan sampai finish? Ada enggak? Ada enggak? Ada tidak? Ini yang semester 3 ke atas ada nggak? Kalau yang udah kerja, oke. Kalau yang udah kerja mah udah pasti by system ya. Cuman kadang yang udah kerja itu banyak sekali yang backgroundnya bukan akuntansi, kemudian berhadapan dengan laporan keuangan, itu belajar lagi. Kalau misalkan bukan background akuntansi, terus belajar akuntansi, dan kerjanya di bidang akuntansi, itu bakalan bisa? Bisa. Yang terpenting mau belajar. Kadang yang jurusan akuntansi pun belum tentu bisa bekerja di instansi yang berkaitan dengan posisi jabatannya dengan keuangan. Jadi tergantung rezeki, tergantung skill kita, tergantung kita bisa mengikuti atau tidak gitu ya. Ini untuk pandangan-pandangan teman-teman yang udah ada pandangan buat bekerja nanti. Jadi harus dipersiapkan mulai dari sekarang skillnya kalau mau berkecimpung di bidang akuntansi. Selanjutnya, proses pembuatan buku besar. Prosesnya itu adalah yang pertama nulis tanggal, yang kedua tulis keterangan, 3 tulis halaman. Halaman itu nanti direferensikan, jurnal umum itu bukan hanya 1 halaman, tapi ada
puluhan halaman, ratusan halaman gitu ya. Kemudian menuliskan nilai rupiah. Ini nanti kita praktekkan ya supaya tergambar. Oke. Setelah kita bahas teorinya, kita langsung praktek nih buat yang buku besar. Karena kalau nggak dipraktekin nanti nganggung-nganggung. Nah, saya share screen dulu untuk yang buku besarnya nih. Oke, kita praktekin cukup satu aja ya. Di sini kita kosongkan dulu. Nanti boleh dilihat yang sudah selesainya buku besarnya. Oke. Untuk kas, judulnya nih kita bikin buku besar mengenai kas. Ya, bikin buku besar tentang kas. Artinya kalau kita nyusun buku besar tentang kas, kita harus posting seluruh nominal yang ada pada akun kas di jurnal umum. Ya, karena judulnya kita akan memposting buku besar kas. Selanjutnya, on cam dulu. Ayo, on cam. Saya nggak akan lanjutkan. Ini kebiasaan. Kebiasaan di kampus ya, off cam terus. Saya nggak mau kalau off cam terus. Karena itu satu, tidak tidak estetik kelihatannya ya. Coba on cam dulu. Nah, kalau gini kan kelihatan. Meskipun saya nggak lihat satu-satu, tapi kalau on cam tuh kan lucu gitu. Sip, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui tujuan kita, ya, maka kita akan posting seluruh nominal yang ada pada akun kas di mana? Di jurnal umum, karena kita judulnya adalah bikin buku besar untuk kas. Kalau kita bikin buku besarnya untuk piutang usaha, ya udah piutang usaha aja. Selanjutnya, kita praktek. Nih. Tahapan yang tadi di teori, kita akan praktekkan. Pertama-tama, kita harus cari dulu di jurnal umum, ya. Ini kita netralkan dulu. Kita harus cari. Untuk kas yang pertama, itu ada di tanggal berapa? Yang harus kita posting. Kas yang pertama kalian temukan dan yang harus kalian posting itu ada di tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1, betul. Tanggal 1. Maka untuk postingnya, kita mulai dari posting tanggalnya. Tanggal 1. 1, bukan 1 Januari ya, 1 Mei ya. Tanggal, nih di sini boleh 1 Mei. 1 Mei. Keterangannya ada 2 opsi, ya. Boleh menggunakan keterangan transaksi yang terjadi, boleh juga dikatakan atau ditulis posting saja. Dengan syarat, kalau posting, berarti di jurnal umumnya harus sudah ada keterangan, misalkan di bawahnya untuk penerimaan modal. Gitu ya. Kemudian untuk yang tanggal 4, misalkan pembayaran sewa. Tapi kalau yang udah pro,
itu udah nggak perlu pakai keterangan lagi. Biasanya udah baca jurnal aja udah tahu bahwa transaksi yang terjadi itu transaksi A, B, C, sampai Z-nya. Selanjutnya, apakah penting di sini menuliskan informasi transaksi? Jawabannya adalah sangat penting. Tetapi kembali lagi ke kebijakan masing-masing. Apakah mau ditulis keterangan transaksinya atau tidak? Ya. Nah, untuk malam ini, untuk mempersingkat waktu, karena jurnalnya sudah, jadi kita tulis posting saja. Nah, posting ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nominal yang akan kita pindahkan itu sumbernya dari mana. Nanti kita akan baca ya. Di tanggal 1 Mei, ada 16.800.000 di sebelah debit. Maka di buku besarnya harus diposting sebelah debit. Mutasi debit. Ini untuk di Excel cukup sama dengan disorot yang mau diposting, enter, yang mau dipindahkan nominalnya. Kemudian, di saldo kita harus tulis lagi 16.800.000. Ini menjadi saldo awal per 1 Mei. Karena tidak ada neraca saldo di periode sebelumnya. Jadi anggaplah saldo awal pada tanggal atau pada periode Mei itu adalah 16.800.000 untuk akun kas. Ref-nya apa, Kak? Ref-nya adalah JU. Itu kode apa? Kode jurnal umum maksudnya. Jadi apabila misalkan ada JU strip 1, JU strip 2, itu menunjukkan halaman berapa. Karena jurnal umum, kalau transaksinya banyak, itu bukan cuma satu halaman aja. Tapi kalau cuma satu halaman, cukup JU saja ditulisnya. Setelah ini, apakah sudah selesai? Belum. Ada satu tahapan lagi. Yang mana di jurnal umumnya, ketika kita sudah memposting, wajib di apa? Wajib di kasih tanda. Contoh, kasih tanda di warnai, boleh kalau di Excel. Atau mau pakai nomor akun juga boleh. Misalkan untuk kas itu adalah 101. 101. Boleh seperti ini? Boleh. Selanjutnya. Siapa yang mau coba? Cung? Siapa? Siapa sebutkan namanya yang mau coba, Cung? Halo? Coba saya tunjuk aja ya. Ini mahasiswa-mahasiswa. Mana? Vina. Coba di yang kedua, itu kita harus posting yang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 dengan nominal berapa? 7.200.000. 7.200.000. Kemudian, di debit atau di kredit nanti posisinya? Di kredit. Di kredit. Baik. Kalau di kredit itu berarti artinya berkurang atau bertambah ya kalau untuk kas? Berkurang. Mantap, betul. Jadi, Vina, suaranya cowok tadi? Berkurang, Kak. Sip, bagus. Jadi, untuk tanggal 4 Mei, posting JU. Berapa nominalnya? 7.200.000. Kemudian, untuk di saldo, nih yang harus diperhatikan lagi. Di saldo, ketika kita menggunakan bentuk stafel saldo rangkap, ketika debit, nih rumusnya ya, debit, ketemu dengan debit, itu harus ditambah. Kalau kredit, ketemu dengan kredit, itu harus dikurang. Kalau sebaliknya nih, debit ketemu kredit,
kemudian kredit ketemu debit, itu, ini ditambah nih. Koreksi ya. Yang sejenis pokoknya ditambah. Kalau yang berbeda jenis, itu harus dikurang. Sampai sini rumusnya paham? Oke, bagus. Selanjutnya, maka kesimpulannya ketika saldo debit, ini tuh saldo ya, saldo ketemu mutasi. Nah, saldonya debit ketemu mutasi kredit. Ini saldo, ini mutasi. Kemudian, berarti ini ditambah atau dikurang? Dikurangi. Dikurangi. Betul. 16.800.000 dikurangi 7.200.000. Selain kita mengetahui bahwa kredit itu artinya berkurang bagi kas, kita pun bisa mengetahui maksud dari kredit ini nanti ketika berhubungan dengan saldo harus diapakan. Jangan sampai nanti saldonya disimpan di sini 7.200.000 kayak gini, nggak boleh. Kemudian nanti dijumlahkan di sini di akhir, tidak. Tapi fungsi kolom saldo di sini untuk mengetahui secara berkala saldo per tanggalnya gitu. Bisa dipahami? Oke. Bisa. Selanjutnya, Nela. Nela ada? Ada. Oke, bagus. Ini kita tandai dulu untuk kas yang kedua. Nah. Yang selanjutnya akan diposting itu tanggal berapa kasnya? Mei tanggal 5. Mei tanggal 5. Berapa nominalnya? Itu 20. Mei tanggal 5. Nominal kasnya berapa? 5 Oh, juta. nominal kasnya 5 juta. Oke, sekali lagi ya. Jangan sampai salah paham. Jadi, buku besar itu kita memposting satu persatu transaksi yang berhubungan dengan akun. Artinya, mau akun itu kas, pendapatan, dan yang lainnya ketika memang betul sama-sama di kredit ini. Tapi nggak boleh dijumlahkan juga. Karena apa? Karena kita hanya memposting per kas dan per tanggal. Gitu. Jadi, per tanggal transaksi untuk kas. Jangan sampai dijumlahkan. Walaupun pada kenyataannya ini kas, ini kas, ini kas, tetap pada saat posting harus per tanggal secara sistematis. Jadi, kesimpulannya, untuk tanggal 5 Mei ini, kasnya berapa, Nela? 5 juta. 5 juta di sebelah mana? 5 juta di sebelah mana? Di debit. Kredit. Berarti artinya berkurang atau bertambah? Hah? Berkurang Mana? atau bertambah? Ceket. Berkurang atau bertambah? Apanya yang Ini, 5 juta di sebelah kredit itu Oh, artinya apanya? kasnya berkurang atau bertambah? Kasnya berkurang bukan? Bertambah? Berkurang atau bertambah? Ingat-ingat saldo normalnya. Kalau kredit bertambah berarti debitnya berkurang. Kalau Berkurang. kasnya di kredit berarti bertambah berkurang? Berkurang. Berkurang, mantap. Berkurang. Berarti saldo debit ketemu mutasi kredit itu artinya ditambah atau dikurang? Saldo debit Dikurang. ketemu mutasi kredit ditambah atau dikurang? Dikurang. Ayo, dikurang, mantap. Jadi saldo akhir per tanggal 5 Mei adalah 4.600.000 dan seterusnya sampai ketemu saldo akhir. Kita biar nggak lama. Sip.
saldo akhir dari kas setelah semua dari tanggal 1 sampai tanggal 28 seluruh kas diposting, ya, akhirnya mempunyai saldo akhir yaitu 10.472.000. Sudah bisa dipahami untuk tata cara postingnya? Coba saya mau tanya satu-satu. Sudah. Stop share dulu. Oke. Cung, yang sudah paham bersuara. Sudah paham? Sudah. Sudah. Paham, Kak. Oke. Untuk malam ini, mau tugas untuk buku besarnya atau dilewat saja? Karena buku besar itu banyak. Yang penting bisa tata caranya, kemudian minimal bisa praktek satu tabel. Apakah mau ditugaskan atau dilewat saja? Kemudian nanti tugasnya hanya menyusun neraca saldo. Gimana? Mau ditugaskan atau tidak? Khususnya yang belum bisa, Cung. Atau udah paham semuanya? Ini yang Zoom, orangnya pada ada nggak? Itu, Kak, videonya kayak ke-delay gitu. Terus suaranya juga. Ke delay-delay? Kayaknya jaringannya di situnya. Tapi ke yang lain suara saya jelas? Jelas. Jelas, Ah, Kak. berarti jaringannya yang Nela kurang stabil kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Agak delay. Baik, kalau begitu, untuk pertemuan malam ini, ada pertanyaan atau tidak untuk materi buku besar ataupun di materi jurnal umum? Sudah cukup? Cukup, Kak. Oke, karena ini kita hanya mempelajari teknis ya, belum ke analisis. Kalau analisis kemarin di jurnal umum banyak banget pertanyaan, karena apa? Karena otaknya berputar-putar gitu. Mikirin ini gimana jawabannya. Karena buku besar itu teknisnya sedikit, dan kita diperlukan apa? Ketelitian pada saat posting. Jadi yang harus ditinggikan itu adalah ketelitiannya, yang harus hati-hati. Ya, jangan sampai ketukar nominal, jangan sampai ketukar akun, gitu ya. Itu aja paling untuk malam ini. Untuk pemanasan, nanti kita akan bersusah-susah ria lagi di materi apa? Ayat jurnal penyesuaian setelah neraca saldo. Neraca saldo mungkin di minggu depan, di hari Selasa depan kita akan bahas sebentar aja, karena itu hanya pemindahan saldo-saldo akhir dari buku besar ke neraca saldo akhirnya, dan kita akan belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian di Selasa depan. Untuk hari Minggunya kita materi umum dengan teman-teman yang lainnya. Oke, siap? Siap, Kak. Oke, sip. Untuk pertemuan malam ini, ya? Ya, Dimas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Barusan Dimas manggil lah. Oke? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas jaringannya, kalau misalkan agak ngelek-ngelek, itu mah jaringan masing-masing ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan mengenai jurnal umum buku besar khususnya, boleh komunikasikan. Oke? Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa di hari Minggu dan hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Dadah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Siap. Sama-sama.